Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman. Kali ini tepat jam 11 lebih 20 menit. Sesuai janji saya, alhamdulillah saya update terkait jembatan Suramadu wilayah Surabaya yang terbaru. Jadi buat teman-teman, kali ini saya sedang berada di Polres Suramadu. Jadi buat teman-teman, ini informasinya penting, mohon disimak. Jadi saya berharap apapun yang disampaikan oleh pihak yang bertugas Satgas COVID-19 yang ada di jembatan Suramadu ini sangat bermanfaat untuk kita dan kedepannya. Jadi dengarkan baik-baik, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Sesuai dengan doa saya di setiap video dari awal sampai akhir, saya selalu bahagia selalu dan semoga pandemi ini berakhir dan semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kali ini saya bersama dengan, mohon izin, dengan Bapak Bapak Kompol Wahyu nggih. Oke, ada beberapa pertanyaan Bapak, mohon izin bertanya. Yang pertama adalah terkait penyekatan jembatan Suramadu. Yang kedua adalah update mengenai apa sih perbedaannya antara swab antigen dan swab PCR, karena ada kekhawatiran dari pihak masyarakat tersendiri. Yang ketiga, saya ingin mengkonfirmasi terkait ini, apakah benar kemarin terjadi kerusuhan dan yang lainnya. Saya berusaha mencari informasi terbaik. Ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan terkait penyekatan di jembatan Suramadu. Monggo Bapak, saya aturaken. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pertama ya terkait adanya penyekatan di Pos Suramadu, khususnya yang di wilayah selatan. Jadi kalau kami di wilayah selatan itu sudah mulai itu tanggal 5 Juni kemarin kami sudah mulai dari hari Sabtu. Itu kemudian hingga sekarang udah kurang lebih 2 minggu dengan hari ini. Jadi kami melaksanakan itu bekerja sama dengan TNI, kemudian juga dari Pemkot Surabaya. Dalam hal ini ada Linmas, kemudian ada Satpol PP dan juga ada tugas kesehatan. Kemudian hingga sekarang ini pos penyekatan Suramadu itu kami di backup penuh oleh pemerintah provinsi dan Polda Jatim. Sehingga sekarang di wilayah timur dan barat, untuk di wilayah sisi Suramadu wilayah selatan itu ada 2 titik penyekatan, baik yang dari Surabaya mau ke Madura maupun dari Madura maupun ke Surabaya. Kemudian di wilayahnya Bangkalan sendiri ada titik penyekatan itu dari wilayah utara yang akan ke selatan, itu dilakukan penyekatan juga seperti itu. Dan agar diketahui, penyekatan ini kami laksanakan 1 kali 24 jam terus menerus seperti itu. Jadi kemudian terkait kapan berakhirnya penyekatan ini, kami sendiri dari pihak TNI Polri dalam hal ini dalam hal pelaksanaan ini membackup dari pemerintah kota dan provinsi seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri kami belum tahu sampai kapan ini selesai, dan kita berharap ini segera mungkin segera selesai. Kenapa? Karena sekarang sendiri kan di wilayah Bangkalan, kemudian wilayah Sumeneb dan sekitarnya sedang digalakan untuk proses program vaksinasi massal agar segera masyarakat dilakukan vaksinasi seperti itu, sehingga dengan vaksinasi masyarakat memiliki daya tahan tubuh antibodi yang kuat. Jadi meskipun mereka beraktivitas tetap menggunakan masker, protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi apabila masyarakat ada yang terpapar, di sini juga kami sampaikan, apabila masyarakat ada yang terpapar merasa kondisi tubuhnya itu berbeda dengan biasanya, tolong segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian tolong setelah dilakukan pemeriksaan, setelah diketahui ternyata terpapar, akan dilakukan penanganan secara tepat dan cepat, sehingga akan memiliki persentase kesembuhan yang sangat tinggi. Apabila lambat ditangani, kita berharap tidak lambat lah untuk ditanganinya seperti itu, sehingga tingkat kesembuhan bagi masyarakat yang terpapar sendiri nanti akan meningkat dan akan tetap menjaga kesehatannya seperti itu, Mas. Jadi kemudian terkait perbedaan dari antara swab antigen dan swab PCR. Jadi baru diketahui bahwa swab antigen itu diambil sampel itu melalui hidung. Nah, di sini jadi perlu juga diketahui bahwa diambil sampel melalui hidung itu tidak sampai terlalu dalam arti banyak yang juga bertanya-tanya atau beredar di informasi di masyarakat bahwa dilakukan swab antigen di hidungnya, diambil sampel nanti bisa berdarah dan lain-lain. Tidak, kami sampaikan di sini tidak. Jadi petugas tenaga kesehatan yang mengambil sampel mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dan memiliki kompetensinya.
Jadi bukan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan mereka ngambil sampel, bukan, tapi mereka adalah orang-orang tenaga kesehatan. Kemudian untuk swab antigen sendiri dia berlaku seandainya hari ini di swab antigen, kemudian suratnya itu ya, berlaku misalkan hari Minggu tidak perlu swab lagi dengan adanya surat, hari Senin juga tidak perlu lagi, dan hari Selasa ada saat masyarakat melakukan aktivitas mereka akan di swab lagi. Kemudian di sini kami sampaikan bahwa swab antigen yang dilakukan di titik-titik penyekatan ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, sehingga masyarakat sendiri sebenarnya sangat diuntungkan dalam hal ini, tidak perlu melakukan swab antigen secara mandiri mengeluarkan biaya dan lain-lain. Dengan surat hasil dari antigen tersebut, masyarakat yang beraktivitas, bekerja dan lain-lain bisa menunjukkan kepada di tempat kerjanya bahwa mereka sendiri sudah memiliki surat antigen. Kemudian untuk swab PCR sendiri diambil sampel di dua, jadi melalui lubang hidung dan melalui rongga tenggorokan, dan itu pun tidak terlalu dalam diambilnya seperti itu. Dan kalau di swab PCR itu lebih banyak di tempat-tempat fasilitas kesehatan kami sampaikan. Dan kalau memiliki surat swab PCR, untuk itu biasanya secara mandiri masyarakat melakukan tes swab PCR itu berlaku lebih lama daripada swab antigen. Seperti itu. Misalkan sekarang swab PCR hari Sabtu sudah ada hasil swab PCR, mereka berlaku hingga Selasa bahkan Rabu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir bahwa terkait yang kejadian kemarin tanggal 18 yang jam kurang lebih jam 5 pagi. Jadi itu perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa yang terjadi di wilayah Pos Suramadu wilayah selatan itu bukan kerusuhan. Jadi awal mulanya itu adalah terjadi penumpukan masyarakat yang untuk melakukan swab antigen dan kendaraan yang mengantri di belakangnya. Pada awalnya sudah ratusan masyarakat itu sudah kooperatif, sudah mau menyerahkan KTP-nya, kemudian menunggu antrian untuk di swab, dan juga ada yang menunggu hasil. Namun yang belakang ini ada beberapa orang itu memprovokasi dengan meneriak-teriakan bahwa mereka ingin segera lewat pos penyekatan, ingin segera ke tempat kerja dan menyalakan klakson, sehingga disitulah masyarakat yang lain itu yang tadinya sudah kooperatif terpancing, sehingga mereka berebutan, udah saya mau jalan saja, berebut, akhirnya mengambil KTP. Jadi tidak ada pengerusakan, dalam ini tidak ada pelemparan dan lain-lain, mereka berebut untuk mengambil KTP, sehingga pada saat masyarakat sudah saling dorong-mendorong, ada yang mejanya jatuh, kemudian akhirnya kotak-kotak tempat menyimpan KTP itu jatuh. Seperti itu. Jadi ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa ini tidak ada kerusuhan apapun. Hanya masyarakat yang tidak sabar untuk mengantri, kemudian mereka ingin terburu-buru melakukan aktivitas kerja, kemudian ada juga yang mau ke pasar dan lain-lain, dan ada juga yang membawa ada beberapa yang membawa istrinya sedang hamil, dia mau kontrol dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini saya sampaikan juga pada teman-teman semua, tolong apabila menerima informasi apapun, tolong agar disaring dengan baik, kemudian dicari tahu dulu. Nah, setelah disaring benar atau tidak, barulah di-sharing. Gitu. Jangan sharing sebelum saring. Gitu. Jadi di sini kan kita sudah lihat banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar. Jangan sampai berita hoax yang tersebar makin terus-menerus itu dijadikan suatu pembenaran. Itu dianggap itu adalah benar. Jangan. Ya, sekarang ini kan sudah zaman modern, zaman modernisasi, zaman digital. Jadi kalau mendapatkan informasi apapun kita bisa cross check. Kita bisa cross check melalui Google, kita cari tahu kebenaran berita ini ada benar atau tidak. Itu sangat simpel sebenarnya. Hanya tinggal mau saring terlebih dahulu, baru kita sharing. Jadi tolong pada teman-teman generasi muda, kita think smart, gitu kan? Kita berpikir secara smart, kemudian kita pakai akal jernih kita. Kemudian saya yakin teman-teman yang terutama yang generasi muda, kaum milenial itu sudah berpikir ke depan, berpikir beberapa langkah ke depan, dan mereka akan sharing sebelum sharing. Terima kasih, di sini saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, jadi buat teman-teman sekalian kurang lebih informasinya seperti itu. Oke, sebentar. Oke, saya biar masuk juga Pak.
Oke, jadi informasinya buat teman-teman kurang lebih seperti itu. Semoga dengan melalui konten ini, sekali lagi saya sampaikan, melalui konten ini saya berusaha memberikan informasi terbaik buat teman-teman terkait penyekatan yang ada di wilayah Suramadu, baik checkpoint di wilayah Madura, Pelabuhan Kamal, kemudian di checkpoint Madura, kemudian di checkpoint di wilayah Surabaya. Semoga ini menjawab untuk hari ini. Habis ini saya juga mohon izin untuk mereview terkait penyekatan yang terjadi di wilayah Surabaya sesuai dengan request teman-teman, tetap menjalankan protokol kesehatannya dan kita dukung programnya, dan semoga saya berharap pandemi ini berakhir sesuai dengan doa kita bersama. Semoga hari ini menjawab buat teman-teman. Saya akhiri video ini, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir, amin ya rabbal alamin. Saya melaporkan dari Jembatan Suramadu, wilayah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.